Ya, almost perfect. Apa yang kita skenariokan terkait dengan penurunan lalu kemudian kita lawan dengan vice versa di malam hari, ternyata memang sempat menyentuh zona 1844 dan rebound sampai 1869. Wow, ini berarti melebihi target skenario kedua kita yaitu di 1866. Well, which is good ya, karena kita sudah memperkirakan kemungkinan teritori support yang sangat efektif 1845 sebagai pertahanan terakhir, dan kita akan lihat dari untuk malam ini apakah kita akan mendapatkan kembali pola yang sama, penekanan kembali yang sama, atau memang relatif mulai menanjak ya. Jadi polanya sudah sedikit terbaca dengan pola ataupun range yang sama dalam 2 pekan terakhir. Nah, untuk hal ini saya tidak akan terlampau panjang dengan kondisi fundamental karena kemarin sudah kita sampaikan terkait juga skenario di live streaming kita. Anda tinggal cek kembali rekamannya, dan di situ juga saya sudah men-share tentang strategi yang paling mumpuni atau yang bisa Anda pertimbangkan ya, terutama untuk Anda yang menggunakan atau memiliki kecukupan ekuitas. Ingat bahwasanya jika Anda tidak memiliki kecukupan ekuitas, saya sarankan tetap menggunakan stop loss, dan disitulah letaknya Anda memanage risiko Anda. Jadi kalau misalkan Anda menginginkan profitable, well, tidak ada yang profitable di sini, tapi bagaimana cara Anda mengatur risiko tersebut untuk dimaksimalkan menjadi profit. Untuk hari ini, informasi yang terbaru adalah dari RBA Minutes, di mana mereka atau Dewan Komite dari RBA menyepakati mereka belum akan menarik atau bahkan menghentikan program QE. Well, this is good. Dua dari central bank, yaitu ECB dan juga RBA, sudah komitmen untuk tidak menarik ataupun tidak menghentikan program QE mereka. Nah, pertanyaannya adalah apakah Fed besok akan memberikan sinyal yang serupa, atau memang mereka tiba-tiba merubah strategi lalu kemudian mulai mengumumkan terkait dengan taper. Tentunya strateginya pula sudah kami sampaikan di live streaming, jadi Anda tinggal simak kembali video rekamannya. Ya, taper berarti emas ambruk, tapi kalau no taper berarti emas masih bisa untuk berjenjang mengalami kenaikan kembali. Dan itu artinya poin kedua adalah peluang untuk elliott wave kelima untuk kembali naik. Di sisi lain, ekspektasi kita terkait dengan doji candle itu sudah terbentuk, dan kemarin rebound lalu kemudian ditutup di zona 1863-64 lalu kemudian membentuk hammer, dan inilah cikal bakal untuk terjadinya reversal. Walaupun ekspektasi saya adalah kenaikan untuk hari ini, well, kita harus realistis 1872, 1877 itu akan menjadi tameng yang sangat-sangat kuat dan harus ditembus. Kalau tidak ditembus, well, of course, nanti malam kita harus merubah strategi kita, switch lagi menjadi area sell. Tapi kalau misalkan ternyata berhasil ditembus, ini adalah peluang untuk kembali mengalami kenaikan lanjutan. Nah, dengan catatan pula, zona 1840 sebagai daily MA200 kita, itu akan menjadi rambu-rambu ataupun alarm. Tapi yang kondisi paling terakhir adalah di zona 1836. Kita lihat technical view untuk kali ini, compare dengan keadaan atau kondisi DXY, termasuk juga treasury yield yang ternyata cenderung menanti dari kebijakan Fed. Technical view 15 Juni 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 15 Juni 2021 jam 11:50 waktu Indonesia bagian Barat. DXY dan juga Treasury Yield mengalami kenaikan, tapi kemudian stagnasi terjadi di malam hari. Oke, kita lihat terlebih dulu outlook yang bisa kita update dari grafik H4. Ya, ini persis dengan apa yang kemarin kita sampaikan, bahwasanya dia masih dalam kategori sideways sebetulnya kalau secara keseluruhan ya. Karena Anda bisa lihat sendiri pergerakannya, ini memang dia sudah mengangkat dari area support yang sangat-sangat kritikal, sangat-sangat mengancam 89.60, kemudian dia up, lalu kemudian dia sempat sideways lagi, dan kemarin dia up. Nah, sekarang kondisinya adalah berada di areal tail ataupun areal puncak ya. Apakah ini sebagai double top? Belum tentu juga, tapi yang jelas ini bisa saja hanya koreksi sementara langsung kemudian naik ya, dan ekspektasinya sebenarnya resisten 90.83. Tapi ya, berhubung dengan data retail sales yang malam ini akan dirilis, ya estimasinya adalah mengalami penurunan, jadi bisa saja dolar mengalami pelemahan sebetulnya di sisi ini, dan tentunya itu akan berimbas kepada FOMC esok hari yang bisa saja kembali menunda taper. Nah, kalau itu yang terjadi, Anda tinggal ulang lagi apa yang sempat kami sampaikan di video Gold Outlook kemarin, termasuk juga di live streaming kemarin sore. Nah, kemudian areal support untuk saat ini 90.24, saya rasa areal tengahnya itu akan
cukup sepadan ya. Kalau misalkan pun ini diasumsikannya double top ya, atau Anda bisa lihat juga ini sebagai koreksi yang cukup wajar. Ini cup and handle. Jadi bagian ini adalah bagian cup, ini bagian handle. Otomatis nantinya dia hanya sekedar singgah sampai 90.30 lalu kemudian dia boosting kembali ke atas. Dan kalau kita asumsikan dengan grafik dari MACD-nya sendiri, ingat bahwasanya hijau berarti dia sedang uptrend, merah dia mulai turun. Tapi masing-masing bar, masing-masing histogram menunjukkan warna yang bisa dibilang ini memudar ya. Kalau dilihat di sini memudar berarti bertanda bahwasanya penguatan cenderung mulai relatif berkurang. Nah, kekuatannya sampai mana tergantung dari nantinya crossing ini ya. MACD-nya kalau dia cross berarti dia akan mengalami penurunan, tapi juga nantinya kita harus menunggu apakah dia akan muncul bar atau histogram merah di bawah ini apa tidak. Tapi yang paling penting lagi jangan lupakan urutannya adalah kalau misalkan cross lalu kemudian dia melemah, kemudian juga histogram muncul, tapi tetap yang paling kuat kalau misalkan kita harapkan dia adalah bearish atau strong bearish, maka dia harus turun di bawah 0%. Apanya? Yaitu areal MACD-nya. Nah, jadi kalau misalkan dilihat dari areal ini, kita masih dalam tahapan yang sideways. Nah, jangan terburu-buru juga, karena kalau kita lihat dari bagian daily chart, kita lihat dari posisi candle yang kemarin ternyata ditutup dengan doji candle. Ya, ini adalah doji star, ya cukup berimbang. Lalu kemudian baik itu tail ke atas, tail ke bawah cukup berimbang. Kemudian real bodinya relatif tipis. Nah, ini yang saya maksud. Jadi kalau misalkan pun biarkan dia naik, tapi nanti kita akan lihat sejauh apa dia mengalami kenaikan. Dan ini berlaku sampai kurang lebih FOMC. Ya, who knows akan terjadi kejutan. Ternyata memang Fed mengumumkan akan mulai mendiskusikan taper tersebut. Lalu kemudian ini akan boosting kembali. Tapi kalau misalkan ternyata alasan Fed adalah masih belum akan melakukan taper, maka dia akan kembali terjebak dalam pola bearish. Nah, terakhir kalau kita lihat dari Treasury yield, kemarin pun dia mengalami kenaikan yang sama dengan dolar, tapi Anda bisa lihat sini daily chart memang dia rebound, dan itu persis dengan apa yang kita kupas, bahwasanya setiap dia menyentuh pertama kalinya ke bagian support line atau trend line seperti ini, sangat wajar dia akan mengalami kenaikan. Sampai mananya kemarin kita sudah memprediksi kira-kira di 1.52 atau 1.53. Ekspektasi saya sebetulnya dari bagian ini dia masih akan stabil, artinya dia masih akan tetap mungkin sideways ya, sampai nantinya akhirnya dia menguji kembali area support, dan ini barulah pertanda dia akan mengalami turunan. Tapi sampai besok hari, sampai Fed mengumumkan kebijakannya, saya rasa dia tidak akan terlampau banyak bergerak. Technical view gold 15 Juni 2021 jam 12.00 waktu Indonesia bagian barat, high 1867.70, low 1858.50, dan running price 1864.50. Tepat saat dirilis untuk video ataupun versi offline, areal buy on dip kita di zona 1858.50 dan 1860 itu sudah tersentuh, dan TP pertama sudah tersentuh ya, 1864.40. Sekarang kita akan nantikan TP keduanya, karena areal high 1867.70 ini adalah areal high yang tercipta di pagi hari. Jadi TP kedua kita belum tersentuh. Oke, ini PR utama kita kemarin sudah kita bahas terkait dengan outlooknya, apakah itu elliott wave sudah gagal atau sudah selesaikah, atau memang masih ada peluang. Dengan catatan areal dari candlestick ya, doji candle memang betul-betul terjadi persis dengan apa yang kita harapkan pula. Anda tinggal cek di video kemarin detailnya secara lengkap, lalu juga bandingkan dengan live streaming yang kemarin kita gunakan di sore hari. Ya, areal terendah 1844.50, walaupun dia membentuk tail di bawah zona 38.2%, tapi real body ditutup di atas zona 38.2%. So yes, this is exactly what we need ya. Jadi untuk penurunannya masih diasumsikan normal sebagai pola wave keempat. Nah, kemudian berarti ini wave keempatnya adalah ABC ya, ABC. Jadi ini ekspansi dari wave keempatnya kita asumsikan selesai, dan kalau kita lihat perkecil terlebih dulu, big bearish trend atau trend channel bearishnya juga masih cukup mumpuni, dan dia tidak sama sekali disentuh atau bahkan tidak tembus ya. Jadi ini finalisasinya kalau misalkan dia sampai tembus 50% 1836, itulah yang membuat saya kenapa kemarin menyebutkan angka 1835 sebagai stop loss di live streaming kita ya, terutama untuk Anda yang mengincar strategi medium term ya. Walaupun medium termnya mungkin masih berbau mungkin 1 atau 2 pekan ke depan, tapi almost
berhasil ya. 1848, 1852 ternyata swing sampai 1844, tapi ternyata dia kembali mencapai 1869 ya. Kita lihat di sini bagian grafik H4 kemarin yang kita tandai ya, ini adalah 1804 atau 1852, 1855 bottom pertama yang kemarin, lalu dia ternyata memang turun sampai 1844 tapi hanya berupa tail. Lalu kemudian ternyata kalau misalkan Anda simak dari apa yang sempat saya sampaikan di live streaming, itu ternyata dia mencapai 1844 dan saya sempat sebutkan 1848 ya. Jadi ini masih tetap dalam koridor skema yang kita tentukan atau kita kemarin buat. Nah, terus reboundnya sampai 1869.60. Tidak menyangka sampai sini ya. Tapi TP1, TP kedua di malam hari skenario bayangan itu ternyata berhasil. Oke, untuk kali ini karena tadi pagi saya sudah share terkait dengan mini double bottom ya, small double bottom. Jadi kalau kemarin kita bottomnya di sini, sekarang kita compare-nya hanya bottom yang terdekat saja. Jadi ekspektasi saya tadinya akan berada di zona ini ya, kurang lebih yang sama 1852 1855 atau terjauhnya 1848 atau 44 ya. Tapi dengan zona ini pun kita asumsikan ini sudah sesuai atau sudah memenuhi persyaratan, bahkan tadi areal buy on dip-nya itu sudah tersentuh. Oke, perhatikan di grafik H4 yang saya buat atau saya share tadi pagi, saya memberikan note di situ bullish harus melewati zona X ini ya. Jadi saya tandai zona X ini di bagian 1872 sampai 1877. Artinya apa? Kalaupun saya berharap ini mengalami kenaikan, saya harus realistis. Kalau ternyata dia sulit untuk menembus zona ini 1872 1877, maka kita harus bersiap untuk men-switch strategi kembali menjadi area sell. Terutama kalau memang ternyata data retail sales dirilis mengejutkan sangat-sangat bagus. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Lalu kemudian terkait dengan potensial double bottom, small double bottomnya, Anda bisa memanfaatkan areal ini 1855 ataupun 1844 sebetulnya. Tapi kalaupun misalkan ya, ini catatannya adalah dua areal ini, yang pertama 1842 1845 dan kedua adalah 1852 1855, itu merupakan dua zona yang sangat penting dan bisa saja menjadi good demand kembali. Tapi dengan catatan pula, berarti kalau misalkan skenario pertama sudah selesai, nah karena dia sudah membentuk areal ini, maka neckline akan berada di zona 1867 1869. Ya, ini kalau misalkan berhasil tembus, ya kalaupun Anda bisa follow buy, saya tetap memberikan catatan hati-hati saat dia sudah menyentuh atau memasuki zona X ini. Kemudian di grafik H1 persis dengan apa yang kita uraikan pula, bahwasanya zona yang saya gunakan untuk pertimbangan buy on dip tadi adalah zona antara 38.2% dan 50%. Walaupun yang paling idealnya sebetulnya 50 atau 61.8%. Ya, ini sekedar remark saja karena kemarin pun kita sempat gagal di areal ini, dia malah terjun bebas. Nah, sekarang ternyata dia cukup berhasil menyentuh TP pertama. Ya, jadi zona buy sudah tersentuh 1858.30, 1860.30 dan TP pertama juga sudah tersentuh 1864.40. Tinggal menantikan zona TP kedua 1870.20 dengan stop loss 1852.00 itu berada di bawah 61.8%. Kemudian yang paling terakhir lagi, kalau ternyata dia lebih dulu mengalami kenaikan, in case ternyata dia tembus FR 0% 1869.60, Anda bisa follow buy karena itu kemungkinan potensi bullishnya masih bisa berlanjut. Dengan catatan pula, harap berhati-hati tadi di zona X, zona 1872 sampai zona 1877. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.